Meski bertindak sebagai tuan rumah, namun dalam Piala Dunia kali ini, Indonesia adalah tim yang kekuatannya dianggap paling lemah. Hal itu terjadi selain soal materi pemain, persiapan Indonesia juga terbilang sangat minim. Namun setelah Piala Dunia dimulai, nyatanya Indonesia mampu merepotkan negara pesaingnya. Bahkan kini, skuad Garuda berpeluang besar lolos ke babak 16 besar untuk pertama kali. Salah satu faktor yang membuat Indonesia tampil cukup oke adalah performa dari Arkan Kakak. Lantas bagaimana performa dari pemain Persis Solo tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Pesimis, itulah kata yang mungkin dirasakan oleh fans timnas Indonesia sebelum melihat timnas bermain di Piala Dunia. Rasa pesimis itu dimulai saat skuad Garuda dilatih oleh Bima Sakti, sosok pelatih yang dianggap minim pengalaman. Selain soal pelatih, rasa pesimis itu juga muncul saat melihat persiapan Indonesia sebelum turnamen, di mana mereka cuma diberi waktu selama 3 bulan untuk melakukan persiapan, sebuah waktu yang terbilang sangat singkat untuk menyiapkan semuanya. Maka tak heran jika pada gelaran Piala Dunia nanti, banyak yang percaya jika Indonesia bakal menjadi tim yang sangat mudah untuk dikalahkan. Wajar jika prediksinya seperti itu, karena pada gelaran Piala Dunia, Indonesia akan tergabung dengan beberapa tim kuat, seperti Maroko dan Ekuador. Ya, dua tim tersebut adalah kekuatan besar di regionalnya masing-masing. Bahkan untuk Ekuador, mereka adalah tim yang meraih runner-up Copa America tahun ini. Sebuah prestasi yang menandakan jika Ekuador adalah tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Petualangan Indonesia di Piala Dunia akhirnya dimulai. Lawan pertama yang harus dihadapi adalah Ekuador. Banyak yang memprediksi jika dalam laga tersebut Indonesia pasti akan mengalami kekalahan. Namun nyatanya, meski terlihat belum nyaman saat bermain, skuad Garuda mampu merepotkan timnas Ekuador. Bahkan mereka sempat unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Arkan Kakak. Sayangnya gol tersebut langsung dibalas pemain Ekuador sehingga membuat skor 1-1 bertahan sampai pertandingan selesai. Sebuah hasil yang cukup bagus untuk Garuda karena mereka mampu mematahkan prediksi. Di pertandingan kedua, Indonesia akan menghadapi Panama. Dalam laga ini, pelatih Bima Sakti kembali mengandalkan pemain terbaiknya, termasuk sang pencetak gol perdana, yakni Arkan Kakak. Pertandingan melawan Panama akhirnya dimulai, dan seperti tebakan banyak orang, Indonesia langsung dibuat kesulitan oleh wakil asal Amerika tersebut. Itu terjadi karena Panama terus memberikan tekanan ke lini pertahanan timnas, sehingga membuat permainan Indonesia menjadi sulit berkembang dan terkesan begitu mudah kehilangan bola. Petaka kira didapatkan oleh Indonesia menjelang babak pertama selesai. Berawal dari kesalahan lini belakang, pemain Panama langsung merebut bola tersebut untuk langsung melancarkan serangan. Meski mendapatkan hadangan beberapa pemain Panama yang bernama Oldemar Castillo tetap mampu menceploskan bola ke gawang Indonesia, sehingga membuat Panama unggul atas skuad Garuda. Skor tersebut tentunya membuat Indonesia dalam posisi sulit. Tak ingin hal itu terus terjadi, pelatih Bima Sakti kemudian memasukkan beberapa nama untuk menambah variasi permainan Indonesia. Keputusan itu akhirnya berbuah tepat karena beberapa menit kemudian Indonesia akhirnya berhasil menyamakan kedudukan setelah tandukan Arkan Kakak gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Panama. Sebuah gol yang membuat komentator Inggris langsung histeris saat melihatnya.
Meski terus melakukan jual beli serangan, namun laga Indonesia melawan Panama akhirnya berakhir imbang 1-1. Sebuah hasil yang tidak mengubah situasi kedua negara, karena mereka masih berpeluang lolos ke babak selanjutnya. Namun untuk lolos ke babak selanjutnya, mereka harus bekerja keras lagi dengan mengalahkan lawan-lawannya di pertandingan terakhir. Pelatih Panama terkejut dengan kekuatan timnas. Hasil imbang melawan Indonesia tentu adalah hasil yang sangat disesali oleh pelatih Panama, Mike Stamp. Pelatih berusia 53 tahun itu menyesalkan jika timnya tidak mampu meraih kemenangan. Meski begitu, Mike Stamp mewajarkan hal tersebut, karena baginya Indonesia adalah tim yang sangat bagus. Ini pertandingan yang sulit, rasanya seperti neraka saat berlari. Pemain ingin menang karena pertandingan ini penting buat kami. Kami akan menghadapi Ekuador dengan lebih percaya diri. Tapi kami harus mengakui tim Indonesia bermain bagus, kata Mike Stamp usai pertandingan. Arkan Kaka masuk ke dalam jajaran top skor. Berkat 2 golnya selama Piala Dunia, Arkan Kaka kini masuk ke dalam jajaran top skor sementara, di mana pemain asal Blitar itu hanya berselisih 1 gol dengan top skor saat ini, Mamadou Doumbia. Kaka bisa saja menyalip pemain Mali tersebut, karena pada pertandingan melawan Spanyol, Doumbia harus mendapatkan kartu merah dari wasit. Sehingga dalam pertandingan terakhir, Doumbia harus absen membela Mali dalam pertandingan melawan Kanada. Arkan Kaka jadi sorotan scouting dunia. Usai mencetak 2 gol di Piala Dunia, Arkan Kaka kini langsung masuk ke dalam scouting dunia. Scouting tersebut memberikan pujian kepada Kaka usai mencetak gol ke gawang Ekuador dan Panama. Bahkan pemain berusia 16 tahun tersebut sudah dianggap sebagai pemain masa depan Indonesia. Tentu sebuah awalan yang bagus, karena dengan begini bisa saja Kaka membuat klub-klub Eropa tertarik untuk merekrutnya. Timnas Indonesia menolak untuk diremehkan. Seperti yang dikatakan tadi, banyak yang tidak yakin dengan kiprah Indonesia di Piala Dunia. Bahkan ketidakyakinan itu berasal dari fans Indonesia sendiri. Namun faktanya kini Indonesia mampu menahan 2 kekuatan dari Amerika. Bahkan skuad asuhan Bima Sakti tersebut berpeluang lolos ke babak 16 besar jika di pertandingan terakhir mampu mengalahkan timnas Maroko. Tentu sebuah kondisi jika Indonesia adalah tim yang tidak mau diremehkan. Jadi itulah performa apik Arkan Kaka dan timnas Indonesia yang membuat Panama kesulitan mengalahkan mereka.